Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Di sini saya akan menyelesaikan tugas komunikasi sosial dengan dosen Bu Milana Harahap dan dosen. Saya mendoakan semoga ibu dalam keadaan sehat, diberkahi umurnya dan diberi rezeki yang mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang pembuatan video pentingnya komunikasi dalam pembangunan pertanian. Nah, di sini saya akan berkomunikasi dengan petani muda, dengan petani karet yang berlokasi di dalam sana, guys. Yuk, kita sekarang mari menuju ke petaninya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, sehingga pembangunan pertanian memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan pertanian diupayakan demi kesejahteraan kaum petani. Penyuluhan pertanian merupakan salah satu usaha dalam mencapai pembangunan pertanian yang optimal. Pembangunan pertanian yang optimal akan berdampak pada meningkatnya sektor perekonomian, terutama sektor agraris. Pembangunan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih telah membawa banyak perubahan-perubahan ini berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang mengalami dampak perubahan adalah bidang pertanian. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan itu bukan hanya dampak positif yang hanya menguntungkan petani, tetapi juga dampak negatif yang dapat merugikan petani itu sendiri. Karena tidak semua petani memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan ada yang tidak bersekolah. Sehingga dalam menghadapi pertanian ini dan pengembangan teknologi, mereka tidak mengetahui. Pembangunan pertanian dan pedesaan yang telah dilaksanakan selama ini di satu sisi telah berhasil mengubah wajah pertanian dan pedesaan Indonesia. Di samping perubahan di bidang prasarana fisik, teknologi, dan produktivitas pertanian, para petani Indonesia juga telah berubah secara nyata. Secara makro, populasi petani telah menjadi lebih kecil jumlahnya secara persentase, tetapi lebih tinggi kualitasnya, yang ditandai oleh lebih baiknya tingkat pendidikan mereka, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan, dan harapan-harapan meningkat, dan pengetahuan serta keterampilan petani juga jauh lebih baik. Komunikasi pertanian adalah suatu pernyataan antara manusia yang berkaitan dengan kegiatan di bidang-bidang pertanian, baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang sifatnya umum dan menggunakan lambang-lambang tertentu seperti yang sering dijumpai pada metode penyuluhan. Baik, di sini saya akan berkomunikasi dengan petani muda di perkebunan karet. Ini adalah lokasi menuju ke petani tersebut. Baik, inilah petani muda yang saya maksud. Baik, mari kita berkomunikasi dengan Mas petani karet. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, nama saya Aditya Rahman. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Kebetulan, Mas, di sini saya ada tugas ingin berkomunikasi sedikit banyaknya tentang apa sih karet, gimana cara menyadap karet. Kalau boleh tahu, Mas, nama Masnya siapa? Oh, nama saya Didola, Mas. Didola. Oh, Masnya tamat apa? Tamat SMA atau sekarang menempuh pendidikan kuliah atau gimana? Oh, kalau saya tamatan SMA, Mas. Tamatan SMA. Jadi udah lama Mas menyadap karet, udah pengalaman? Udah lumayan lama, Mas. Pengalaman enggak sih, cuma Pandai. ini bisa lah, Mas. Kalau gitu kan. Oh, baik, Mas. Jadi, Mas, ini mengganggu waktunya nggak, Mas? Enggak apa-apa, Mas. Silakan aja, Mas. Jadi apa Boleh. yang mau ditanyakan, Mas? Ini getahnya udah umur berapa, Mas? Ini sekitar umuran 4 tahunan lebih lah. 4 tahun lebih, Mas, ya? Iya, Mas.
Jadi mas, gimana ini mas cara menyadap yang baik ini mas? Saya belum pernah menyadap ini mas. Bisa mas praktekkan cara menyadap? Bisa mas. Jadi Jadi begini caranya mas ya, kalau menyadap yang baik itu jangan sampai kena kayunya mas. kalau kena kayunya gimana mas? nanti inilah hasilnya mas. Oh, nggak bagus ya, Mas, ya? Nggak bagus jadinya mas. Oh jadi itu ya guys, kalau menyadap ini jangan sampai kena kayunya. Jadi kalau kena kayunya dia nggak bagus dia hasilnya nanti. Jadi mas ini kebetulan dia udah lama, dia udah lama juga pernah menyadap dari SMA. Kebetulan dia katanya dia tamat SMA, nggak nyambung kuliah, mungkin karena ekonomi, mungkin karena ada yang lebih penting dari itu. Jadi dia menyadap. Kita doakan mudah-mudahan mas ini mudah rezekinya, apa namanya, rezeki karetnya ini semakin bertambah terus, semakin semangat. Karena pertanian itu Amin. prospeknya ke depannya bagus, insya Allah. Nah lanjut kita bertanya lagi guys. Jadi mas menyadapnya gimana nih mas caranya nih mas? Oh, yang baik praktekkan langsung mas. Iya mas. Jadi menyadapnya yang baik begini caranya mas. Diambil ininya dulu mas ya. Tujuannya Ya. mas dibuang apa mas? Supaya senang mas. Oh supaya Menyadapnya mas. airnya itu mengalir bagus ya ke bawah. Iya mas. Supaya Oh. senang menyadapnya mas kan. Jadi dalam satu batang ini boleh dua mas ya? Ini ada, nampaknya saya lihat ini ada. Jadi boleh dua, dia apa mas ya? Menyadap itu ya boleh dua? boleh mas, nggak apa-apa kalau dua, satu lebih bagus kan. Kalau Oh. dua bagusnya lagi kan. Jadi supaya cepat dia mungkin mas ya? Iya mas. Tapi ini banyak airnya mas ya kayaknya mas ya? Kelihatannya iya no mas. Oh, Jadi- jadi waktu menyadap yang baik itu kapan mas? Pagi, sore, siang atau gimana yang mas? baiknya pagi mas. Pagi. Kalau yang baiknya kan pagi. Jadi kenapa pagi mas? Biar Kalau pagi itu udara kan masih dingin. oh si dingin mas ya? Jadi airnya ini kan lebih Segar. banyak gitu mas. Lebih segar mas ya? Lebih Kalau segar kan. sama kayak kita kalau pagi-pagi segar mas ya? Iya mas. Jadi mas boleh langsung praktekkan mas gimana cara menyadap? Oh boleh mas. Jadi Coba. cara apa gini ya. Nah, pegang aja kayak gini. Nggak boleh terkayu mas. Jadi jangan sampai kena kayunya mas ya? Iya mas. Nah, ini aja mas. Oh, berarti kulit-kulitnya aja mas? Iya mas. Kalau kena kayunya ini lah jadinya mas. Jadi ini besok udah penuh nih mas? Apa mas? Besok udah penuh nih mas, siap disadap? Insya Ayo, guys, Allah kita mas. di sini guys. Oh, insya Allah udah penuh mas ya? Iya mas. Jadi tiap hari Iya. ini mas menyadap? Iya mas. Oh, jadi inilah guys penampakannya. Nampaknya ini kualitasnya bagus, airnya pun banyak guys. Sudah penuh. Nah, inilah mas ya. Oh. Jadi ini langsung jatuh ke apa batok ini mas ya? Iya mas. Jadi penuh batoknya. Peno apa itu lah tepung itu lah mas. Jadi baru dijual. Iya mas. Jadi mas, kalau boleh tahu mas, berapa harga karet ini mas? Satu apanya mas? Kalau per kilonya mas. Ya per kilo mas. Kalau di kampung ini murah mas. Kalau Murah. harga karetnya mas. Kalau harga per kilonya 4.000 sekilo mas. Kalau di sini. 4.000. Oh murah mas ya. Dulu mas pernah sampai berapa mas harga tingginya? Dulu sampai 9.000-an lah mas. 9.000 mas ya. Iya, Itu Mas. zaman-zaman presiden apa mas? Presiden SBY mas. SBY. Jokowi belum mas ya? Jokowi belum. Oh, Kalau mudah-mudahan- Bapak Jokowi ini ya menurun lah harga karetnya. Mudah-mudahan Bapak Jokowi menyaksikan video ini betapa apa namanya, begitu harapan kepada Bapak Jokowi agar ekonomi khususnya di bidang karet agak dinaikkan, karena nggak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan untuk penghasilannya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Jadi mas, apa harapannya pada pemerintah mas? Harapan saya ya satu-satu inilah usaha kita kan di kampung ini kan. Oh jadi mas satu-satu ini usaha mas di kampung? Iya, Oh, jadi harapan lagi mas? Harapan saya dinaikkanlah untuk kedepannya harga kebun karet ini kan, harga karet ini supaya biar senang masyarakat di kampung kayak gini kan, supaya perekonomiannya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Semoga Bapak Jokowi, pemerintahan menyaksikan video ini. Harapan-harapan petani kita, baiklah itu sedikit komunikasi dengan para petani. Dia adalah petani muda yang ada di kampung saya. Baik teman-teman, di sini saya meminta maaf karena saya sekarang kan membuat video komunikasi.
Jadi komunikasi saya itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar pun belum. Jadi maklumlah kami orang pedesaan belum lancar bahasa Indonesia. Jadi karena kesalahan saya itu saya minta maaf. Mungkin teman-teman itulah video singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.